Oke guys, selamat datang kembali di channel Bang Pelor. Kali ini Bang Pelor akan membahas Mobile Suit lagi. Jadi tanpa berlama-lama lagi mari ke videonya. Oke, kali ini kita akan membahas seri TV dari anime Mobile Suit Gundam Wing. Seri Gundam ini berlatar waktu After Colony. Jadi ketika manusia sudah mampu keluar angkasa, mereka para manusia luar angkasa membuat koloni untuk ditinggali. Akan tetapi hal itu membuat bangsa-bangsa bumi ketakutan. Hal ini membuat mereka bersatu untuk membentuk United Earth Sphere Alliance. Aliansi ini menindas koloni-koloni dengan kekuatan militernya yang sangat besar. Ya, kalian tahu ini seri mengarah kemana? Ke Republika of Konoha. Para koloni yang ingin bebas mereka bergabung dalam gerakan yang dipimpin oleh Hiro Yui. Maka dibuatlah perjanjian dengan koloni luar angkasa yang dipimpin oleh Hiro Yui yang menggagas perdamaian antar kedua belah pihak. Akan tetapi ia dibunuh oleh pembunuh bayaran dari pihak bumi. Hal ini membuat koloni luar angkasa marah dan muncullah seseorang yang bernama Dekim Barton. Orang ini membuat rencana balas dendam kepada pihak bumi. Dengan bantuan kelima ilmuwan yang tidak puas dengan pembunuhan tersebut. Setelah mereka menyelesaikan prototipe Mobile Suit Tolgis, kelima ilmuwan itu membuat rencana baru, yaitu membuat suatu proyek Mobile Suit yang bernama Wing Gundam Zero. Akan tetapi para ilmuwan tersebut menghentikan proyek itu, dikarenakan kekuatan dari Wing Zero yang cukup besar yang membuat sebagian manusia tidak bisa mengendalikannya. Kemudian kelima ilmuwan itu membuat Gundam mereka masing-masing berdasarkan data dari Wing Zero. Lalu dibuatlah kelima mobile suit yang tangguh yang disebut Gundam. Para Gundam ini dikirim untuk menaklukkan bumi, yang disebut sebagai Operasi Meteor atau Meteor Operation. Dan dimulailah cerita Gundam Wing. Oke, balik lagi. Mobile Suit Wing Gundam atau yang bernomor XXXG01W adalah satu dari 5 Gundam asli yang dibuat untuk Operasi Meteor. Yaitu operasi mengirim para Gundam untuk memusnahkan pemerintah bumi yang korup. Ya, seperti di Indonesia. Bukan, maksudnya tikus kantoran. Tikus kantor yang suka berenang. Bareng dengan 4 Gundam yang lainnya. Oke, Wing Gundam adalah versi lemahnya dari Wing Zero. Wing Gundam dipiloti oleh seorang remaja yang bernama Hiro Yui. Pilot yang sangat terampil yang masih di bawah umur, ya kalian tahu sendiri. Tapi Hiro Yui bukan nama aslinya, nama itu diberikan oleh Dr. J untuk mengenang Hiro Yui yang dibunuh itu. Iya, yang itu. Kemudian nama itu diberikan kepada seorang anak yang entah datang dari mana. Nih Dr. J milih pilot asal-asalan kayaknya. Sebenarnya walaupun Dr. J memilih asal-asalan akan tetapi Dr. J telah melatih anak tersebut hingga mampu menpiloti Wing Gundam. Wing Gundam memiliki berbagai persenjataan, di antara lainnya, 2 senjata Vulkan, sepasang persenjataan penembak peluru yang terpasang di kepala, 2 mesin cannon, terletak di tulang selangka. Kedua meriam ini merupakan senjata jarak pendek hingga menengah. Keduanya mampu menembak dengan cepat berkat struktur drum internalnya. Dan tameng, terbuat dari logam gandenium berkekuatan tinggi, perisai ini juga dapat digunakan sebagai senjata serudukan. Perisai ini dapat dipasang di lengan bawah kiri atau dipegang dengan tangan kiri. Dalam mode khususnya perisai ini terpasang pada senjata terkuatnya dan terpasang di ransel. Dan terdapat sebuah sensor terletak di ujung perisai. Juga ada 2 beam saber. Sepasang beam saber disimpan di perisai. Ketika beam saber dibutuhkan, bagian bawah perisai terlipat untuk memperlihatkan pegangan satu pedang. Beam saber biasanya diayunkan di tangan kanan, yang memaksa Wing Gundam untuk membuang senjata besarnya untuk sementara. Dan senjata terkuatnya yaitu Buster Rifle yang sangat kuat sebagai bagian dari persenjataannya.
Meriam sinar ini dikembangkan berdasarkan Twin Buster Rifle milik Wing Zero. Senapan Buster milik Wing Gundam ditenagai oleh 3 peluru khusus yang hanya dapat ditembakkan 3 kali. Namun, penggunaan peluru memungkinkan senjata tersebut untuk digunakan oleh mobile suit lainnya juga. Senapan Buster ini sama kuatnya dengan senjata utama kapal perang dan dapat menghancurkan beberapa target, seperti mobile suit Leo, dengan satu tembakan. Di dalam mangga Buster Rifle dapat dipasang komponen tambahan yang bernama Dracework, senjata jenis beam rifle yang sangat kuat. Data senjata ini disimpan dalam sistem Zero oleh Dr. J. Meskipun Hero menciptakan replika Dracework yang tidak sempurna untuk Wing Gundam, hal itu dapat berfungsi dengan baik. Karena komponen tersebut tidak terbuat dari logam Gandenium, senjata itu hanya bisa digunakan sekali. Dracework dapat dipasang di lengan Wing, menyerupai cakar elang ketika mobile suit berada dalam mode burung. Hero menggunakan salah satu dari Dracework untuk mempertahankan kerajaan Shang dan yang lainnya selama pertempuran di Luxembourg. Dan Wing Gundam dapat berubah menjadi bentuk khususnya yang dikenal sebagai Bird Mode. Berbeda dengan keempat Gundam yang lainnya, Wing Gundam memiliki sepasang unit sayap di ranselnya. Unit-unit ini tidak hanya menghasilkan daya angkat, tetapi juga dapat mengubah karakteristik aerodinamis mobile suit melalui pergerakan panel-panelnya masing-masing, mendukung rentang kecepatan hypersonic. Bahkan di luar angkasa, unit-unit sayap ini menunjukkan kemampuan kontrol sikap yang tinggi. Dan kokpit Wing Gundam adalah kapsul bulat yang dikelilingi oleh bingkai linier, dan berputar ke arah yang sama dengan kepala mobile suit. Tidak seperti kokpit OS standar, itu adalah kokpit mengambang dengan fungsi mitigasi guncangan. Dan Wing Gundam memiliki beberapa fitur pendukung, yaitu seperti Zerg Eye. Saat bertransformasi ke mode burung, Zerg Eye berfokus pada pengumpulan data. Ketika antena dan kamera utama tidak mencukupi, mata sekunder Gundam yang terdiri dari permata besar di dadanya digunakan untuk mengumpulkan data visual dan gelombang radio. Dan Self-Destruct System, sistem penghancuran diri. Wing Gundam dirancang untuk menghancurkan dirinya sendiri jika pilot menginginkannya. Sebuah detonator jarak jauh ditempatkan di dalam kokpit dan jika situasi genting terjadi, pilot dapat menghancurkan Gundam tersebut. Sistem ini dirancang untuk membebani sistem dayanya dan memiliki daya ledak yang cukup untuk menghancurkan beberapa blok kota. Ini adalah taktik pilihan terakhir jika pilot tidak mampu melindungi Gundam, sekaligus mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai satu alat peledak besar untuk menghancurkan target besar. Oke, balik lagi ke cerita TV. Baik, pada saat menjalankan operasi Meteor, keempat Gundam pergi ke bumi menggunakan sebuah kapsul khusus, berbeda dengan Wing Gundam yang dijadikan pesawat luar angkasa untuk menutupi wujud aslinya. Lalu mereka semua memulai operasi Meteor, akan tetapi Wing Gundam dicegat saat turun melalui atmosfer bumi oleh kapal induk penyerang United Earth Spare Alliance yang dikomandoi oleh Zechs Mercuis dari OS. Hero menghancurkan kedua Aries milik kapal induk tersebut dengan Buster Rifle milik Wing Gundam. Tetapi Zechs menggunakan Leo miliknya untuk membebani Gundam tersebut. Wing Gundam kemudian jatuh ke Samudra Pasifik di dekat pantai Jepang. Kemudian Zechs dan pasukannya menemukan Wing Gundam menggunakan mobile suit Pisces dan Changser, akan tetapi pada saat mau mengangkutnya Wing Gundam tiba-tiba berbunyi yang membuat Zechs kebingungan. Namun Wing Gundam telah diselamatkan oleh duo Maxwell, pilot Gundam Deadside, lalu duo mengalahkan pasukan lawan. Setelah itu duo yang mengetahui bunyi Wing Gundam tersebut adalah penghancuran diri segera mematikannya menggunakan senjata milik Gundamnya. Setelah meninggalkan Wing Gundam di dasar laut, Hero bertemu dengan seorang gadis yang bernama Rilina. Tanpa berlama-lama ia langsung meninggalkan TKP dan gadis tersebut. Lalu tidak lama Hero kemudian mendaftar sebagai siswa di Saint Gabriel Academy untuk menyamarkan dirinya. Akan tetapi ia bertemu dengan gadis itu lagi. Rilina berniat mengundang Hero ke acara ulang tahunnya. Akan tetapi Hero berniat untuk membunuhnya. Kemudian Hero pergi lagi dan tidak mau berurusan lagi dengannya. Kemudian Hero mencuri beberapa torpedo dari pangkalan Angkatan Laut Aliansi, dengan maksud menghancurkan Gundamnya sebelum jatuh ke tangan musuh. Hero bertemu dengan gadis itu lagi dan Hero menodongkan pistol kepada dia. Duo yang melihat itu langsung menodongkan pistolnya ke Hero lalu menembak Hero. Rilina yang melihat Hero kesakitan mencoba melindungi Hero. Saat duo mengangkat kedua Gundam mereka keluar dari laut dengan autopilot. Hero yang tidak percaya kepada duo, menembakkan torpedo curian itu ke kedua Gundam itu, meskipun mereka hanya menyebabkan kerusakan minimal. Namun, fakta bahwa Hero mengetahui benturan Gandenium membuat duo menyadari bahwa dia adalah pilot Wing Gundam.
Setelah duo membantu Hiro lolos dari penahanan di rumah sakit militer aliansi, ia menemukan kedua Gundam mereka dari laut. Hiro memperbaiki Wing Gundam dengan mencuri suku cadang dari Deadside tanpa sepengetahuan duo, dan ia pergi untuk menjalankan misi. Selama misi itu, ia sekali lagi bertemu duo dan membayar utangnya kepadanya dengan menembakkan Buster Rifle milik Wing Gundam ke arah Leo yang datang dari belakang Deadside. Lalu ketika Oz mengirim Mobile Suit untuk menyerang Akademi Saint Gabriel dengan maksud membunuh Rilina Darlian, Hiro menggunakan Wing Gundam untuk melakukan serangan balik karena ia yakin Oz telah menemukan tempat persembunyiannya. Wing Gundam menghabisi sebagian besar musuh dengan pedang sinarnya, lalu di tengah pertempuran itu reruntuhan jatuh tepat di bawah Rilina. Hiro yang tahu itu menyelamatkannya menggunakan perisainya, meskipun Hiro yakin bahwa Rilina harus mati demi misinya. Selama penyerangan di pangkalan New Edwards, kelima pilot Gundam bersatu berpikir bahwa mereka akan menghancurkan Oz sepenuhnya. Selama pertempuran, Wing Gundam menghancurkan pesawat ulang-alik Oz dengan pedang sinarnya sebelum Hiro mengetahui bahwa pesawat itu menahan pemimpin militer aliansi yang pasifis, Marsekal Lapangan Noventan yang mengajukan perdamaian. Pemimpin Oz, Trace Husrenada, telah menipu para pilot Gundam, dan konsekuensinya menjadi jelas ketika Oz mengambil alih dunia tanpa perlawanan. Misi utama Wing Gundam berikutnya adalah di Siberia. Di sini, Oz sedang bersiap untuk meluncurkan OZ-12 SMS Taurus baru mereka, dan 4 dari 5 Gundam tiba untuk mencegah penyebaran mereka. Begitu Wing Gundam tiba, ia dicegat oleh Mobile Suit Tolgis milik Zex dan mereka terlibat dalam duel beam saber meskipun mereka tampak seimbang. Wing Gundam berhasil menang ketika ia mengiris lengan kiri Tolgis. Namun, duel itu terganggu ketika Lady Une milik Oz mengancam akan menghancurkan koloni luar angkasa jika pilot Gundam tidak menyerah. Ketika Dr. J menanggapi dan setuju untuk menyerah, Hiro mengaktifkan alat peledakan diri Wing Gundam sambil berdiri tepat di luar kokpit, menghancurkan Gundamnya dan hampir membunuh dirinya sendiri juga. Trowa Barton pilot dari Gundam Heavy Arms membuat perjanjian dengan Zex yaitu membawa sisa-sisa Wing Gundam bersamanya dan mulai membangunnya kembali untuk pertandingan ulang. Karena ia merasa tertipu sekaligus muak dengan tindakan Lady Anne di Siberia. Namun, organisasi induk Oz, Yayasan Romeveller, memerintahkan Zex untuk menghancurkan sisa-sisa Gundam tersebut. Zex menipu Romeveller dengan menghancurkan Wing Gundam palsu sebuah boneka yang dibuat dari suku cadang Tolgis, dan membawa Wing Gundam yang hampir selesai ke pangkalan di Antartika untuk melanjutkan pembangunannya. Meskipun Wing Gundam berhasil dibangun ulang akan tetapi sistem internalnya hancur akibat ledakan itu. Hal ini membuat Wing Gundam tetap tinggal di pangkalan, akan tetapi Hiro telah memilih Gundam Heavy Arms milik Trowa untuk pertandingan ulang antara dirinya dan Zex. Selama pertempuran, Trowa menggunakan Wing Gundam untuk mencegah tim pencari Romeveller ikut campur dan menghancurkan sepasang Aries yang mengikuti transportasi Rilina. Ketika armada Romeveller tiba, Trowa mengubah Wing Gundam menjadi mode burung dan mengambil Heavy Arms saat ia dan Hiro melarikan diri. Setelah pertempuran di pangkalan Luxembourg, Hiro diberi Gundam Epion oleh Trace, dan Wing Gundam yang terbengkalai ditangkap oleh Oz dan dibawa ke sebuah pangkalan di halaman rumah sakit militer untuk diperbaiki. Di sana, Wing Gundam tersebut dipasangi roket pendorong untuk perjalanan ke luar angkasa, meskipun seorang insinyur bertanya kepada insinyur lain mengapa Gundam tersebut membutuhkan modifikasi untuk penerbangan luar angkasa, karena tampaknya tidak ada satupun yang tersisa di bumi yang mampu menerbangkannya. Ketika Trace mencoba, namun sia-sia, untuk menantang Zex berduel 1 lawan 1 di luar angkasa guna menentukan nasib perang antara bumi dan koloni-koloni, Lady Anne tiba-tiba terbangun dari koma di bumi, mengendalikan Wing Gundam yang tidak aktif, dan meluncur ke luar angkasa dengan kecepatan penuh. Dengan cepat mengubah Wing Gundam dari mode burung, Lady Anne tiba tepat waktu untuk mendorong Tolgis 2 milik Trace keluar dari jalur tembakan meriam utama kapal perang Libra yang dahsyat. Menahan kekuatan ledakan yang dahsyat, Wing Gundam hampir hancur total, hanya kepala dan tubuhnya yang tersisa utuh. Lady Anne kemudian keluar dari kokpit dengan pakaian antariksa dan melompat ke tangan Tolgis 2, meninggalkan sisa-sisa Wing Gundam di luar angkasa, lalu Wing Gundam tersebut tidak pernah terlihat lagi setelahnya.
Oke, itu cerita di seri TV-nya. Di dalam manga Wing Gundam memiliki bentuk yang berbeda. Bentuk badannya mirip dengan Gundam Wing Zero Endless Wars. Untuk sayap Wing Gundam versi manga ini dibuat lebih besar untuk daya dorong yang kuat. Dan Gundam ini juga memiliki Buster Rifle yang sedikit berbeda dengan TV-nya. Ia memiliki bagian penutup kepala untuk Wing Gundam ketika berubah menjadi Bird Mode dan memiliki slot tambahan untuk amunisi Buster Rifle di bagian kedua tangannya. Dan senjatanya hampir sama, cuma ada tambahan senjata baru yang bernama Drake's Way, senjata dari data Wing Zero. Akan tetapi senjata itu hanya bisa digunakan sekali, dikarenakan tidak kuat menampung kekuatan dari Buster Rifle. Dan juga Wing Gundam adalah seri anime Gundam yang terpopuler di berbagai negara. Bahkan di Indonesia sendiri muncul di akhir tahun 1990 atau awal 2000-an di stasiun televisi lokal seperti Indosiar. Sebelum kemunculannya di serinya, Wing Gundam pertama kali muncul di seri Mobile Fighter G Gundam, pada episode ketika semua Gundam bersatu melawan Devil Gundam. Dan dikarenakan Wing Gundam populer, maka perusahaan Bandito membuat seri mainannya yang sangat banyak. Seperti di seri mainan Gunpla, Wing Gundam memiliki seri HG, RG, MG, SD, bahkan di seri mainan lainnya seperti Robot Damacy, Gundam Infinity, dan mainan Mobile Suit in Action dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ dulu pembahasannya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Bang Pelor semangat upload videonya.